Choi Hyun masih diam mendapati dirinya naik level berkali-kali, sedangkan bos Kulkan dan dua goblin berlari sekuat tenaga. Tapi Choi Hyun tidak hanya diam, ia malah bengong. Ia naik level terus-menerus. Sudah dia puluhan dia naik level. Aku harus senang? Apa kau harus sedih? Semua pencapaian ini seperti mimpi, tapi sekaligus seperti bencana. Karena bingung mau ngapain, Choi Hyun langsung berlari menjauhi goa. Ia akan menghadapi Ratu Talas. Seberapa kuat dirinya akan aku hadapi dengan semua kekuatanku saat ini. Tapi ada yang aneh. Di depan ada bos Kulkan yang memiliki satu telur talas. Wah, gaswat. Bos Kulkan malah menawarkan telur talas yang ia bawa untuk keselamatannya. Ia menawarkannya secara baik-baik lagi. Ini gimana sih bos Kulkan? Dia benar-benar ork merah sejati. Nggak dipakai otaknya. Saya cuma bisa menawarkan telur berharga Anda, Ratu Talas. Tolong dengan telur ini. Berikan kebaikan Anda, Ratu Talas. Biarkan kami keluar dari goa ini, ucap bos Kulkan sambil menangis. Karena Ratu Talas sudah kalap, bos Kulkan diserangan menggunakan kaki talas, dan di situ Choi Hyun langsung memanfaatkan situasi. Ia berlari sekencang mungkin menghindari pergerakan dari Ratu Talas. Tapi Ratu Talas menyadari keberadaan manusia Choi. Ia langsung menyerang manusia Choi. Tapi Choi Hyun Seok sudah mengetahui pergerakan Ratu Talas. Ia langsung melakukan sliding tackle. Ia meluncur seperti seorang pemain bola yang meluncur dengan tendangan tackle. Tapi Ratu Talas tidak menyerah. Ia kembali menyerang Choi Hyun dengan cairan hijau yang ia keluarkan dari mulutnya. Cairan itu langsung mengenai tangan Choi Hyun, dan cairan itu sangat lengket. Choi Hyun panik, ia tertangkap oleh cairan lengket dari Ratu Talas. Gaswat, bahaya bro. Akan tetapi, kau baik-baik saja manusia Choi? Oh my god. Ada Raydron yang datang menolong Choi Hyun. Dia menahan kaki Ratu Talas yang mau memusnahkan Choi Hyun. Mantap bro, sang komandan datang. Captain Raydron, Anda di sini? Tanya Choi Hyun. Aku di sini Choi Hyun. Aku sempat pesimis dengan keberadaanmu yang berada di sarang Talas. Tapi ternyata, aku salah. Kau masih hidup. Bahkan kau menghancurkan sarang Talas. Aku tidak bisa berhenti ketawa melihat kehebatanmu di depan Komandan Hemis. Jadi sekarang Choi Hyun, kau bisa tenang karena sisanya, biar aku urus sendiri. Ucap Raydron penuh semangat. Ratu Talas meronta-ronta, ia menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Tapi Raydron adalah kapten timnas dari pasukan Raja Demon. Ia sangat kuat, sampai-sampai pergerakan Ratu Talas langsung dihentikan oleh Raydron. Ratu Talas mulai kesakitan, soalnya Ratu Talas dijadikan Lego mainan. Ia dilepas Lego kakinya satu persatu oleh Raydron. Choi Hyun yang melihat kekuatan Raydron jadi merinding. Selain kuat, dia juga tanpa ampun. Tidak ada bekas kasihan kepada musuh. Harus dihancurkan sedetail mungkin. Bener-bener dah, Raydron itu ork merah sejati. Sangat keren bro! Dan semua itu berlalu. Choi Hyun langsung kembali ke markas Komandan Hemis. Saat ini Choi Hyun dipeluk sama Bobo. Bobo mengkhawatirkan manusia Choi, soalnya ia tidak pulang-pulang dan memberinya makan. Ia mau cemilan. Dewi Rachel yang melihat semua kejadian hari ini jadi merasa bersyukur. Ia sangat beruntung bisa kembali ke kastil dengan posisi selamat. Tidak kekurangan apapun. Ia pikir Wia bakalan ada di dunia ini selamanya. Soalnya ia merasa manusia Choi tidak akan selamat. Emangnya kau sepesimis itu ya? Kau itu Dewi penjagaku, harusnya kau yang membantuku. Malahan kau ketakutan sendiri. Dasar Dewi nggak guna. Terserah kau mau ngomong apa, tapi yang jelas, sekarang kau bertambah kuat. Dirimu sekarang memiliki level yang cukup tinggi. Soalnya kau secara tidak sengaja menghancurkan sarang Talas. Jadinya kau banyak sekali mengalami naik level. Choi Hyun langsung membuka statusnya, dan ia melihat, sekarang levelnya sudah dia 100. Wah mantap, langsung naik 100 level. Hey! Kenapa cuma dia 100 levelku? Kenapa cuma naik 100? Perasaan aku menghancurkan ribuan Talas. Dan juga aku menghancurkan ratusan Talas dewasa. Kenapa malah cuma naik 100 level? Ya, itu karena perkembanganmu semakin cepat. Semakin levelnya tinggi, maka semakin besar poin XP yang dibutuhkan. Secara teori memang begitu, ucap Rachel menjelaskan. Kalau begitu, apa aku bisa menaikkan combat powerku sampai 10.000? Sepertinya aku bisa melakukannya di level ini. Combat power yang kau lihat itu cuma kekuatan magic yang terdapat pada makhluk hidup. Kau tidak bisa melihat kekuatannya yang sesungguhnya. Kalau kau mau meningkatkan power combat, tingkatkan poin magicmu yang banyak, jadi kau akan meningkatkan combat power secara drastis. Gue nggak bisa pukul-pukulan dong. Gue pinginnya bisa adu jotos. Kalau pakai mana magic, mana seru, bos.
Ketika sedang diskusi, ada Kapten Raydron yang datang menemui Choi Hyun. Ia mau membawa Choi Hyun ke hadapan Komandan Hemis. Ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Siap! Gerak! Laksanakan Kapten Raydron! Ucap Hyun Seok bingung. Mau senang mau takut, campur aduk keduanya. Kau tenang saja manusia Choi, aku telah kembali ke sini. Akan aku pastikan kalau kau akan bertambah kuat. Kau akan menjadi yang terkuat. Bersiaplah manusia Choi Hyun Seok. Kemudian langsung ke posisi Komandan Hemis. Saat ini Raydron dan manusia Choi sedang menghadap ke Komandan Hemis. Raydron mau menyampaikan permintaannya kepada Komandan Hemis. Raydron meminta Komandan Hemis untuk menyerahkan latihan manusia Choi Hyun Seok kepada dirinya. Ia berjanji akan membuat kekuatan manusia Choi Hyun Seok menjadi overpower dalam waktu singkat. Buset, dalam waktu singkat, mau diapain ini tubuhku? Apa mau digiling sama Kapten Raydron? Ucap Choi Hyun bertanya-tanya. Komandan Hemis malah balik tanya, kenapa Raydron repot-repot melakukan hal tersebut? Bukannya istirahat setelah melawan Holy Empire? Ini malah mau melatih Choi Hyun. Kau sangat memperhatikan anak buahmu itu. Maafkan aku Komandan Hemis, tapi aku merasa lawan yang akan dihadapi manusia Choi Hyun adalah lawan yang tidak seimbang. Ia tidak bisa melawan lawannya dengan kekuatan yang sama. Dia sangat lemah, bahkan setelah 3 minggu, aku tidak melihat perkembangannya yang signifikan. Aku akan melatihnya, dan membuat manusia Choi seimbang melawan musuh yang akan dihadapi manusia Choi Hyun Seok. Dia adalah bawahan yang memiliki potensi yang besar. Akan sayang sekali kalau manusia Choi dijadikan makanan serigala bobo. Aku akan menjadikannya pasukan Raja Demon yang overpower. Ucap Kapten Raydron dengan penuh percaya diri. Mendengar itu Choi Hyun malah bingung. Kenapa Kapten Raydron begitu perhatian kepada dirinya? Ia memang atasan yang baik untuk Choi Hyun. Komandan Hemis mengizinkan Kapten Raydron melatih manusia Choi. Saat ini kondisinya sedang senang, jadinya permintaan Kapten Raydron dipenuhi. Aku menantikan perkembanganmu manusia Choi. Kau harus menjadi kuat dan melawan musuh yang aku sediakan. Siap! Laksanakan Komandan Hemis! Anda sangat baik, Komandan Hemis. Aku sangat berterima kasih kepada Anda. Semoga hari Anda menyenangkan, Komandan Hemis. Ucap Choi Hyun dengan penuh senyum. Setelah mereka berdua pergi, Komandan Hemis merasakan kekuatan manusia. Choi telah berkembang 2 kali lipat. Ia telah bertambah kuat. Kalau dilatih Raydron, ia akan bertambah kuat lagi. Statusnya sebagai pahlawan memang mengkhawatirkan. Aku tidak bisa membiarkan manusia Choi terus-menerus bertambah kuat. Akan aku akhiri saat dirinya melawan musuh yang aku sediakan. Ini sangat menarik. Sepertinya aku perlu menambah kekuatan dari musuh manusia Choi, supaya dia pindah alam dengan segera. Ucap Komandan Hemis sambil menampakkan wujud aslinya, yaitu monster bunga. Wah, malahan si Choi Hyun Seok mau dijadikan makanan bobo benaran. Bener-bener dah, ternyata Komandan Hemis merasa terancam dengan kekuatan manusia Choi yang terus berkembang. Bisa gaswat ini.